Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma kana wa ma yakun wa ammim wa'lu wahfaz nahdatal watani fil alamin bikum fayakun. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, parijan ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak dan saudara-saudara Dewan Mustasyar PB Nahdlatul Ulama beserta para masyhur ma'had, semua pimpinan organisasi dari semua tingkatan yang sempat hadir, beserta pimpinan-pimpinan pondok pesantren, kepala-kepala madrasah sekolah yang sempat hadir pada hari yang bersejarah ini. Jamaah kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah wa iyana, amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang sangat mulia dan bersejarah ini, mari kita jangan lupa dan tidak usah berhenti terus menerus kita mengucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita, sehingga acara ini dapat kita hadiri, program organisasi dapat kita laksanakan, sunatan hasanatan pendiri Nahdlatul dapat kita lanjutkan, yang kita laksanakan setiap tahun di tempat atau di daerah ini. Kepada bapak-bapak dan saudara panitia khususnya dan kemudian yang terlibat di dalamnya, tidak lupa kita sampaikan ucapan jazakumullahu khairan katsira atas segala usaha, keikhlasan dan keberhasilannya mempersiapkan segala-gala sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan kata pengantar pengajian Asyura 1431 Hijriah. Bagaimana masalah-masalah yang ada hubungannya dengan Muharram, bagaimana yang ada hubungannya dengan hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita renungkan sejenak peristiwa hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu realisasi daripada hadis Nabi besar Muhammad SAW yang mengatakan inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya'u summal amsalu fal amsalu. Sesungguhnya manusia yang paling berat dan dahsyat ujiannya di atas dunia adalah para nabi rasul. Nomor dua, orang yang mirip kebesaran, kehormatan, perjuangannya dengan Nabi Rasul. Kemudian orang yang mirip dengan orang-orang yang mirip perjuangannya dengan para Nabi Rasul. Demikian seterusnya dan seterusnya. Semakin besar perjuangan orang, semakin besar ujian orang. Apabila perjuangannya orang itu sederhana, lebih sederhana ujiannya.
Apabila perjuangannya kecil, lebih kecil ujiannya. Sunnatullah fil alam. Tradisi alam dijadikan Tuhan Rabbul Alamin. Kalau di dalam tauhid mengatakan termasuk sunanul kainat, aturan Tuhan di alam ini. Munarak dengan gawe bagus, mesti terjariang sida-sida Allah Ta'ala, arak dengan lengek, mendampinginya di tengah-tengah masyarakatnya. Aturan dunia, mbembe tot gawe bagus, sai gawe bagus, pasti arak dengan dek bagus betul di sekitar itu. Oleh sebab itu, orang berjuang tidak boleh dan tidak bisa mencita-citakan, tidak bisa mengharapkan, tidak ada halangan dan tidak ada hambatan. Berarti dia bercita-cita barang mustahil. Silahkan berdoa, silahkan berusaha, jangan banyak hambatan. Tapi tidak ada itu minal mustahilat. Sunnatullah fil alam. Keputusan Tuhan di alam ini. Ad-dunya innamad dunya darum tihanin, la daru ihsanin. Imam Nawawi dalam satu ibaratnya mengatakan dunia ini adalah dunia latihan, dunia ujian, bukan dunia untuk menerima serba baik. Itulah sebabnya kenyataan pribadi Rasulullah SAW, kenyataan pada diri Nabi besar Muhammad SAW, ujiannya luar biasa karena beliau adalah Nabi yang sangat istimewa. Coba saja gambarkan bagaimana serangan keluarga beliau, bagaimana dahsyatnya serangan kaum beliau yang namanya kafir Quraisy, sampai beliau sembahyang ditaruhkan batu onta campur dengan kotorannya di pundaknya di waktu beliau sujud lagi di masjid. Gambarkan bagaimana sejarah beliau sampai pernah dilempar ya, mata kakinya sampai berdarah. Belum lagi dipaki, belum lagi apa namanya, belum lagi pakaian, sampai orang mengatakan Nabi Muhammad gila. La haula wala quwwata illa billah azim. Sampai yang terakhir terancam akan dibunuh. Pada waktu diancam untuk dibunuh, disitulah peristiwa yang paling berat, sehingga beliau dengan wahyu ilahi rabbil alamin, bukan karena beliau takut, bukan karena dia pengecut. Salah satu khasisiat Nabi Muhammad beserta para nabi rasul, tidak boleh takut, tidak boleh takut walaupun diancam dengan segala ancaman. Di dalam tauhid Mu'jazul Kalam dicatat di sana oleh ulama, salah satu khususiat Rasulullah ndek kanggo ndek gawe aran dakwah walaupun ancaman 1000 macam. Kalau kita berdakwah, kalau kita mengajar orang, ada kait, ada innya di sana. Fazakir in nafa'atiz zikra. Itu perintah kepada muzakir, perintah kepada siapa juru ingat. Silakan berikan ingat orang dengan catatan jika peringatan itu bermanfaat. Kalau situasi tidak mengizinkan, situasi tidak ada manfaatnya, tunda, mungkin hari besok, mungkin minggu besok. Atau ada ancaman yang sangat berat, boleh kita mundur. Kalau kita kalau Nabi tidak boleh. Itu khususiat Rasulullah, tidak boleh. Sebab sudah tandas jaminan Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas. Tuhan sudah menjamin engkau akan dipelihara oleh Tuhan dalam keadaan apapun. Oleh sebab itu, dengan wahyu ilahi rabbil alamin, bukan karena pertimbangan tidak berani Rasulullah, beliau dengan wahyu dan izin Allah beliau berangkat
dari Makkah dan Madinah menuju Madinah untuk melengkapi sejarah persiapan orang besar, melengkapi sejarah ya tradisi alam dijadikan Tuhan, yaitu hijrah sebagai tindakan keras dari kaumnya. Di dalam kitab ada 3 poin yang sangat penting kita ingat. Satu diantaranya, tidak ada seorang nabi rasul kecuali mesti pernah dijadikan Tuhan dia tawaf di Ka'bah. Sekian ratus ribu, mungkin juga jutaan, wallahu a'lam. 25 nabi rasul yang tersebut dalam Al-Quran, 124.000 yang tercatat ya, dalam kitab-kitab agama yang bisa dipertanggungjawabkan dalam sejarah, dan sekian ratus ribu lain tidak tercatat. Semua nabi rasul itu adalah mesti pernah tawaf di Ka'bah. Yang kedua, ma min nabiyyin illa waqad ma min nabiyyin bu'isa illa waqad ra'al ghanama. Tidak ada seorang nabi rasul kecuali pernah dijadikan sebagai persiapan orang besar, disuruh atau diperintah, dianugerah, dijadikan dia sebagai pengembala kambing. Kambing adalah binatang istimewa, menjadi latihan mental para nabi rasul untuk naik menjadi nabi rasul. Kalau bahasa sekarang, diklat seorang nabi rasul adalah mengembala kambing. Sekarang kita jadi guru diklat, sertifikasi saja harus diklat, pendidikan kilat. Nabi rasul diklatnya harus mengembala kambing. Lamun dekman hanya bembek, nikman bau jadi nabi rasul. Bembek doang juluk suruh nanya. Senikman arat manusia, arat bembek juluk latihan. Sebab bembek ni ke binatang, salah satu binatang yang paling cerewet. Apalagi musim hujan, di man telakang tali si epen pelai, nain epen bih terorot si tarin, karena dia takut air. Pokoknya bembek itu banyak cerewetnya. Itu ujian para nabi rasul, latihan, persiapan untuk maju sebagai pembina umat. Perlu dulu dilatih menjadi pengembala kambing. Ma min nabiyyin bu'isa illa waqad ra'al ghanama. Tidak ada seorang nabi lahir di atas dunia dibangkitkan Tuhan kecuali mesti pernah diberikan kesempatan untuk mengembala kambing. Ada sebuah kitab At-Tuhfah, dan kitab ni ke kode penjelasan ni ke catatan ulama, seorang ulama, binatang yang paling besar manfaatnya di dunia adalah kambing. Binatang yang paling barakah adalah kambing. Mengapa? Kambing itu paling banyak gunanya. Tanggiknya untuk penggantungan pakaian, bulunya untuk pakaian wol yang halus-halus, apalagi kulitnya untuk hamparan, jadi bedok hamparan. Mulai zaman-zaman Raja Laek, ia pihak jadi hambal kehormatan. Mungkin sudah dikembangkan, dibonernasikan menjadi hambal. Layak hambal dengan belik belak adalah kulit kambing. Tulangnya kambing menjadi perlengkapan rumah tangga, piring dan saudara-saudaranya. Jembung, piring, apa anda? Cangkir, mangkok, ya, apa anda? Kalung sampi. Nah, itu tulangnya kambing. Dagingnya kambing adalah daging yang paling hangat seluruh binatang yang ada di dunia. Kakan pa bembe angat awak.
yang pun lamun dengan penyakit apa? Penyakit tekanan darah tinggi, dikendalikan dokter, jangan makan kambing, anget awak. Apalagi bembek Mekah, seri anget malik. Bembek Mekah ya jarang kakan pepupa, kertas kakena. Yang pun angetannya, namun bembek Indonesia Lombok pepupa kakan, yang pun kurangan panas, anget awak. Lu yang paling baik. Lamun narak dengan paran 4 sampi mainan sak bembek, iya aran biwih dia tahu ngerasa. Dia tahu ngerasa wah. Lamun jujur, mun tawon rasa nempak, endang nggak baik. Mesti 4 bembek paling main. Mben nyunyur, mben anget. Seliat-liat 4 bembek masih nembuk. Mun sampai lamun kena lihat ini entong gigin batur lamun ya kurang-kurang kuat. Lagi manok malik. Nah, bembek ya apa bahasa tidak ya nyunyur. Empuk. Coba baik. Mengapa lagi ragian malik kena, la ilaha illallah. Ini batur Lombok Tengah di kita kentok cimai. Kelebihan bembek. Apa nih mah? Ya. Karing tain dia mah tuh. Tain bembek jadi rabok. Pokok dinaran itu teh bembek. Ya pun paran ya paling besar manfaat binatang. Lamun nganak bembek jarang nganak seke. Paling kurang 2. Ini telu jari, ini 4 sekali nganak kan. Ndik man malik air susun malik tentu untung tanggung Zaini yang air susun nih. Air susun bembek termasuk adalah penyegar untuk kesehatan. Mendengar rajin enam air susu biasa awet muda. Aduh, kamu nih ngerasa ribut-ribut doang. Tersinggung di si Empaden. Nah, jadi itu kelebihan yang namanya air susu kambing. Agak timang nguruh-nguruhan segedi, tidak melengang, benam apa? Apalagi masih baru nu. Lu itu ni putih luwek dengan perah bembek. Di bagian daya-dayaan, bagian payan masih luwek dengan perah bembek. Lemak-lemak perah masih hangat tono sehat-sehat manusia segar awet muda. Ini baru berumur pedang dasar tahun lemak ditahan susun bembek. Nah air susunya sampai kotorannya. Nah saat terakhir jak konon niki yang pernah mengadakan penelitian konon ini dengan tuan lain bembek senul lamun wah merari sekali untuk ngana kedua kali baun di kadu semama di menosok-kosok tongkil tolek bataran ini ngana. Nah ini belum yang ada penelitian lemat jurusan perbembean lemat ketuan pacu ini dengan tuan lain nih iya binatang lain ini sampai ini mana manusia sehingga ini kan dengan ini dia beli bedana kan oros tongkil di bataran talung baros kehebatan kambing. Nah iya mawanan paling berkat bembek angkat lamunara dengan bakat nganyam bembek angkat alik pengajian ini buka nih layak nganyam bembek langsung ustaz makin ini. Silakan dicoba saja. Ya, jarang anak sekeh 2, 3 ampun anak 2 kali setahun sampai beda udah anak samping anak sekali setahun 2 kali setahun sekali setahun hagat bembek aja ambil duit dan nganak ben kerang kali nganak. Nah iya ruan kelebihan bembek niki
dipaktakan oleh menjadi binatang pemeliharaan para nabi rasul dari zaman ke zaman. Nah saketelu ndek narak nabi rasul terjariang sida Allah taala kecuali mesti nuah tepalek isi jemaah. Ampun ni berseti tepalek tunggu sini. Ubar. Balik ubar. Obar. Bahasa Indonesia apa ni? Ya, dihalau, diusir dengan kekasaran. Itu sudah ketentuan Tuhan para nabi-nabi rasul. Jadi kalau meninwah mau hijrah ndek nyari nabi wano. Mesti karena dalam sejarah Islam tidak ada seorang nabi rasul kecuali mesti nuah doang mau tepale eloh isi kaum terpaksa hijrah. Jadi terpaksa. Ya. Akhirnya dia menjadi hijrah. Ia pun Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ada nilai ujian. Ia gambaran bahwa ujiannya besar. Angka unin dengan alim dengan penter. Manusia seno ibarat lulun kayu. Serenata selolong kayu, seri beli angin dait. Angka dinarak cerita pepupak rebak si angin barat. Angin petung beliung bukan menjatuhkan pohon-pohon kecil, tetapi pohon-pohon besar. Coba baik, berembil-embil kebeli angin di tengah cerita rumput rebah karena angin. Tidak ada itu. Karena apa? Angin itu mesti targetnya adalah angin keras, targetnya adalah pohon-pohon yang tinggi, besar tinggi. Begitu ibarat manusia. Manusia itu semakin tinggi perjuangannya, semakin besar perjuangannya, mesti tantangannya semakin besar. Oleh sebab itu, kita semua berjuang, khususnya talibin talibat mahat, calon pejuang. Siapkanlah mental, siapkanlah segala alternatif untuk menghadapi yang namanya masyarakat. Pendiri Nahdlatul Wathon dulu, waktu beliau memberikan ceramah kepada kami di Ma'had Al-Quran Al-Hadis, apa kata beliau? Ndek ini, ndek dait searan coba. Oleh sebab itu kamu pada perlu sebelum hujan sedia payung, sebelum hujan. Imun manikang kelai ngamalang kawakil bahasa Arab. Kawakil itu jamak daripada kulkul. Kawakil jamak daripada kulkul. Ya. Kulkul itu kul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Itu kulkul itu. Kulkul dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad waktu coba si seher, turun ayat kulkul. Untuk membasmi seher yang ada dan menolak seher yang akan datang. Ia temani kang kelai amalan. Arak masih mahat laik dicoba si dengar lepasang seher, wah mulai goyang awak, wah kantong ngajaran ngelapor jok Maulana Syekh. Akhirnya dipesan oleh Maulana Syekh untuk beramal mewiridkan ya kulkul kawakil. Alhamdulillah Umi sudah datang. Kita bersiap-siap untuk ihtiram sebelum kita lanjutkan pidato kita. Jadi ada sebuah masalah di dalam kitab aran kawakil. Apalah nabi aran? Kawakil, jam'u kulkul. Kulkul. Itu ilmu orang berjuang. Ihtiram Rabbana ya zal jalali wal minan unsyuran wa nahdatil watan wa fazan ada imam minal fitan
wahdiyan rijalaha ala sunan wansuranhum fil asyaya wal bukar Rabbana ya zal jalali wal minan unsyuran wa nahdatil watan wa fazan daiman minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunan wansuranhum fil asyaya wal bukar. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Umi PB Nahdlatul Watan beserta sekjen beliau dan rombongan, hadirin hadirat rahimakumullah wa yana amin Allahumma amin. Tatkala Rasulullah menerima ujian yang dahsyat, disitulah turun ayat menghindari hal-hal yang tidak berkenan di hati. Yang berjolok dalam tafsir 3 ayat kul-kul itu namanya Al-Mu'awwizat, benteng pertahanan Al-Quran, mengurangi risiko bahaya di atas dunia. Al-Mu'awwizat. Nah, luka Al-Mu'awwizat paling lengkap, ada yang termasuk jin pakai berat tu, leman kul ya ayyuhal kafirun, kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu bin nas. Kalau ada rencana adik-adik talibin talibat mahat mau jadi pejuang, harus siap menghadapi in asyaddan nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Ilmu sebelum hujan sedia payung. Tolong mari kita sama-sama mengamalkan, mewiridkan kawakil kul di dalam Al-Quran. Maka sebahagian ahli ilmu cara mewiridkan pihak jadi ayat sembahyang sunat. Yang sunat le awal kul ya kulhu, kemudian le kedua kul a'udzu billahi minas, mengurangi risiko kealpaan, apalagi dengan repot-repot. Itu cara untuk mengurangi risiko. Ada tulap mahat kirim layak si mahat, lalu berdakwah jok sembawa. Ada sekalam pidato putegeng tian batu isin tiang. Subhanallah, batu isin tiang. Oke. Ada semalam itu seorang batur sembawa cerita, girang coba ustaz. Menara guru-guru Pak Ustaz coba dulu. Lamun masih bakat si seher ndik milih berguru dengan sembawa. Coba dulu, lamun ndik bakat, nah baru hormat angkat iman. Bu Ustaz Mahathir nyuwun bian pidato, apa juga teman terak, Pak Pung Pak Mustafa cek dolah di rumahnya, tepung dengan kelapa, pekeng tian di dalamnya. Pekeng mah tian kalak Mahathir. Unil pun kena sakit, ini tu pidato tian wah tegeng berbatu, umplayole. Untung arak minyak 5 mut yasin, arak masih, buk terus seperan, buk beng lah, suruh enam sekedi, buk ikhtiarang, alhamdulillah rasi, usalah terus, dia nak bani yuk sembawa terus. Aneh nuah ruan searan ujiannya baru jadi mubalik, baru menjadi apa ya calon mubalik. Wah cobaan sepatu ada tuan guru laek wah mati tuan guru noh, mudah-mudahan selamat dalam kubur. Pidato tolek kopang nuzul Quran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berebak terus katu muni. Yo bega atas ilmu kopang. Wah tuang guru bawa kerek. Ditahu kira tuang guru bawa kerek lah pusi dengan. Serem biru bawa serem coba. Angka agat batur hendak jadi tuan guru. Untung hendak beli lalu coba. Ya. Menjadi tuan guru, apalagi menjadi tuan guru beli-belian. Oh. Ada doang dengan coba. Nah, yang pun dalam sejarah tidak ada seorang nabi rasul termasuk di dalamnya pejuang-pejuang khulafa rasyidin mesti mau coba beli-beli. Di narak nabi rasul kecuali mesti pernah diuber oleh jemaahnya, oleh keluarganya. Ia pun hijrah. Karena seluruh nabi mesti ada hijrah dalam sejarahnya. Kanti narak sejarah Nabi Nuh hijrah ragu kenabiannya, mulai dari anu dijari. Ya Maulana Syekh 3 tahun itu tepalek ning kanggo berjumat tu lembe
Ilik desen Mesa. Perjalanan jalan kaki saudara-saudara sekalian 9 kilo lain berjumat Malaysia. Nang searah 900 meter jauhin 9 kilo. Tetapi beliau pantang mundur. Yakin yang dilaksanakanlah benar. Yang benar tetap benar. Qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Yang namanya benar akan menjadi kenyataan benarnya. Tetapi perlu proses-proses tersendiri. Ya pada akhirnya begitu besar dahsyat ujiannya. Tiba-tiba sampai hari ini tercatat madrasah pendiri Nahdlatul Ulama yang saya lihat di PB 950 madrasah. Allahu Akbar. Sampai hari ini kurang lebih haruannya lebih dan kurang. Hampir 1000 madrasah ini. Karing semendak. Angkat diman selesai lemak jabatan umi PB 5 tahun membespur 1000 cukup insyaallah. Yang jawab tantangan umi tak jadi PB timak je bini-bini mampu meneruskan perjuangan madrasah sekian ratus madrasah. Pada waktu meninggal madrasah 690 madrasah yang saya catat. Sekarang 950 kurangi mana? Yau hasil gerakan-gerakan PB beserta aparat bawahnya. Kan main itu. Berhukum kena haram aneh. Biar anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Tidak apa-apa. Silahkan Anda memaki, kami akan berjuang. Kami tidak akan balas dengan pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wala haula wala quwwata. Mudah-mudahan lemak lat sang pikir sang tobat pun kerisa unin patuan sang med benar keperluan sang tulakang lemak. Tak apa-apa. Saya setuju dan saya terima kasih. Unarak dengan wah ngaharamang pemimpin wanita sekarang menghalalkan jazakumullah khairan katsira. Saya ucap terima kasih. Perkhilafan ulama dari zaman ke zaman. Maka kata Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya, mau cari Quran hadis tidak ada dalil qat'i yang menjelaskan haram dilarangannya wanita menjadi pimpinan. Tidak ada. Yang ada itu hanya himbauan prioritas. Tidak ada. Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan Yaran pengarang kitab. Ini. Apalagi yang ngamuk-ngamuk dagang pesor dagang motor itu aku berdoeng kuah yang seide kita ya Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan, saya kutip ibaratnya tidak ada, cari aja tidak ada. Nah oleh sebab itu silahkan perkhilafan tetap berjalan, perjuangan juga harus tetap berjalan. Nah cuma ilmu Maulana Syekh dulu yang disiarkan kepada kita semua khususnya Ma'had, ia bahasa yang lain mengurangi risiko perjuangan, mengurangi risiko tantangan-tantangan dalam berjuang ya. Murid Nahdlatul Ulama, abituren Nahdlatul Ulama saudianya rajin mengamalkan muawizah, kawakil jamak daripada kul Alisa bakar si jin berombok sebagian ahli ilmu lantung kuliah kafirun pahalan beli endah kuliah kafirun rubu'ul Quran kul Allahat sulsul Quran ya hebat. Kemudian apa lagi suratul falak lauzubil falak rubu'ul Quran dalam hadis ya. Nak bindas ja dikemandai di hadis berapa mungkin nilainya kuliah kafirun rubu'ul Quran ya kul Allahat sulsul Quran. Sekali kita baca Qul ya kafirun, pahalanya sama dengan menghafal membaca Quran seperempat. Kalau 4 kali baca kulhu berarti khatam Al-Quran sekali. Kalau kulhu kita baca 3 kali berarti kita khatam Quran sekali. Kalau Qul fil walad kita baca 4 kali berarti khatam Al-Quran pahalanya. Iza jaa nasrullah wal fath rubul Quran. Ayatul kursi rubul Quran. Itu yang saya hafal dalam hadis. Ayat kursi itu pahalanya sama dengan seperempat Al-Quran. Kita baca ayat kursi 4 kali berarti pahalanya sama menamatkan Al-Quran 1 kali.
Nah, ditambah lagi ada untuk kepentingan ya seperti tadi, antisipasi, mengurangi risiko mara bahaya yang ada berjalan di atas dunia ini. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya Nabi Muhammad SAW daripada akan kelahi dengan paman-pamannya, dari akan keluarga dekatnya, dia pertimbangannya biar hijrah menuju Madinah. Mulai di sana daerah yang rawan maksiat, tetapi beliau terus ganti nama itu. Asalnya namanya Yasrib menjadi Taibah. Setelah maju Islam, Nabi Madinatul Rasul, Al-Madinatul Munawwarah, sampai sekarang. Dulu menjadi pusat Islam sampai meninggal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah adalah miladuhu Makkah, kemudian wafatuhu Madinah. Maka Rasulullah tidak kembali lagi, langsung dikontrol suasana Mekah. Ya, kekuasaan yang ada di Mekah itu langsung dari Madinah. Ada narak sejarah Madinah yang dari tanah halal langsung menjadi tanah haram. Sehingga jumlah tanah haram di atas dunia dalam pandangan Islam ada 3. Pertama yaitu Ka'bah, yang kedua Madinah, yang ketiga Baitul Muqaddis, yaitu tanah haram. Ya, maka sekarang kita lihat program-program orang rehlah ilmiah, ya itu 3 tanah haram, 3 keliling semua. Tapi yang biasa kalau kita semua itu 2 Al-Haramain, karena Haramain 2 tanah haram, Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan kita sering-sering sampai di Makkah Madinah, dapat mengerjakan haji, dapat haji mabrur, dan sering-sering ziarah kepada makam Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi acara pada hari ini. Jadi kita ada di Anjani salah satu sejarah lengkap Nahdlatul Watan. Ya, ada peristiwa yang kita tidak bisa lupakan, ya, yang namanya tragedi Pancor, ya. Sehingga kita pindah dari Pancor menuju apa? Menuju Anjani. Mudah-mudahan pada saat tertentu kembali nyatu. Amin, Allahumma amin. Insyaallah, innamal a'malu binniyat. Benar tetap benar, salah tetap salah, walaupun pakai proses-proses lama. Dulu hijrah Nabi sampai kembali Mekah, yaitu Fathu Makkah, sekitar 9 tahun, ya, 9 tahunan. Kita ni nak tulak lemak bersatu NW sang din bau siwat tahunan akhir zaman, mana siwat 12 tahun pun nyatu, alhamdulillah. Umpama kita doakan gitu, ya. Perempitan dia tulak jok Panco, gedeng monseh tu masih luik tu, iya. Gedeng umi tu arah, gedeng bija-bija nara, iya. Tu doang tahu. Ya. Oleh sebab itu pada saatnya kita tetap berdoa dan berikhtiar. Ya, mudah-mudahan pada saatnya NW bersatu fi khairin walutfin wabiyah ala aisari halin wahsnya fi khairin wabiyah. Nah, sekarang ini ada saya sampaikan. Jadi saya cerita hubungan hijrah Nabi, yaitu kata Maulana Syekh, nasihat Maulana Syekh, tausiah Maulana Syekh yang bisa sampaikan dari ilmu kita bersama, dan mudah-mudahan jadi amalan kita bersama dan manfaat untuk kita semua, yaitu ilmu al-qawakil. Apa namanya? Ya, mewiridikan al-qawakil, kul dalam Al-Quran. Dalam ayat-ayat ada kul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Ini suratnya, ya. Surat Kawakil, Al-Kawakil yang berbentuk surat dalam Al-Quran. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Allah makfikul hadi sabir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang terlupa, yaitu tesunatan lek jeloniki. Ada beberapa perkara kedung saya lupa, kedung saya lupa, terus keinget kesambung sekejap. Ada berapa persoalan yang sangat perlu kita amalkan hari ini. Pertama, kasih sayang pada anak yatim. Kedua, tegawab orang kotak anak yatim. Ketelu, tetanjak anak yatim. Keempat, damalang doa hasbiyallahu ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali hari ini. Apalagi nak bau 2 kali mamalang 70 kali. Zuhur asar. Apalagi nak dengan malang onek subuh. Ya, saya makin bagus. 3 kali 7. Kurang-kurangnya 70 kali. Itu sekali setahun tamalang. Dah begitu manfaatnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbalah namanya bahasa wirid. Siapa mewiridkan hasbalah sekali setahun dengan redaksi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu dia insya Allah mengurangi risiko bahaya yang terjadi pada tahun itu. Apalagi tak buat amalan sekali sebulan, apalagi tak amalan sekali seminggu, apalagi tak amalan sekali sejelur. Bahasa dengan alim, lamun melet luik rezeki mutbau amalan hasbalah 70 kali sejelur. Lalu dengan catatan harus bermurah hati. Apa bahasa tidak bermurah hati? Harus bermurah hati. Nah, apa bahasa tidak ini bahasa timur? Loma. Lamun dek nara angannya loma. Lamun manusia pelik jadi nek nama lang hasbalah bilang jelo 70 kali. Seri belik dosa laun. Ya harus dengan amalan hasbalah no 70 kali sejelo ai narak cita-cita mudah-mudahan loek kepeng menang lagu adin bani kadu berjuang. Lamun pelit-pelit jadi ni amalan lawan loek kepeng lawan putus ndim sugulang ya. Risikonya besar. Aran dene amalan lagu lamun milih amalan harus siap mental. Harus siap mental memegang uang agak banyak dan siap mental mengeluarkan uang yang agak banyak. Sebab uang itu di dalam ilmu apa sama dengan dalam ilmu kedokteran. Kepeng no pada marak makanan, namun tama dalam tian, lamun dia sogol jadi penyakit. Kepeng no menendah, mendatang tijan si nenek tama dalam balai pun dia sebulan jok bagus jadi penyakit. Penyakit, arak doang timbul masalah. Penyakit lah pokok nauzubillahi misalnya. Nah yang mudah menarak wirid-wirid termasuk hasbalah itu, menarak wirid-wirid untuk mempermudah rezeki, memperbanyak dana uang halal. Suklah bercita-cita mudah-mudahan terjadi dengan pemurah hati. Nah, ni ke tetap tambahan, nggih. Okay? Dekat yatim, beng bareh goap ulun. Apa dah? Pria masa akan kasih sayang dia dan beng kepeng benang atau pira jalan. Makanan ke atau kepeng benang sin belanja mudah-mudahan, nggih. Okay? Ye ilmu jelo niki. Kak sekek kelupaan. Tausiatul iyal. Memperluas pemberian kepada keluarga. Dengan mama perlu tanjak seninan jeluh ni bubegaan. Biasa tanjak seninan pama sejuta sebulan jeluh ni beng rombok kadang-kadang kerbelah khusus ya. Anak bayi tanggungan Pak Iyad sok nuah ada pengenalan di pengajian putihan nunasang kuat tuan guru ubrembean di katen sama menun di nara apa-apaan kepeng di nara semen kaca bawa kendoa. Oh jawabnya berikan apa yang dia miliki. Paham? Nah yang tahu siatul iyalah nah ada masalah malik berempi andin kasnya dengan sebini nyerian kepeng si semama kalau mau balik seninen tanjak semamen kepeng sebab ilmu ya sak berdua kepeng doan ya tanjak sak kedian searak tanjak sande balik tidak apa-apa dikias ya al yadul ulia khairum minal yadis suplah. Nah itu yang dapat perlu saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan dapat kita amalkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.